memberi peringatan kepada kerajaan agar jangan memandang ringan suara-suara yang semakin kuat kedengaran dan kenyataan Sabah dan Sarawak akan keluar Malaysia. Hanya Dayak saja boleh menuntut hak referendum dan self-determination. Ya, pemerintah Sabah dan Sarawak tidak pernah menuntut kemerdekaan melalui self-determination, menentukan nasib sendiri sehingga sekarang. Jadi ini amat mengecewakan kami setelah 58 tahun Malaysia dibentuk. Inilah atas satu sebabnya kami orang asal di sini tidak berminat lagi untuk bersama kerajaan untuk menjadi Malaysia, ya. Biarlah kami menguruskan tanah dan hal kami sendiri. Jadi jangan sampai wujud kumpulan tertentu membuat gerakan menghantar memorandum ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi mendesak agar satu referendum dibuat untuk menentukan status Sabah dalam Malaysia. Orang selalu kata Sabah Sarawak dijajah. Siapa menjajah Sabah dan Sarawak? Hak ini kepada orang Sarawak. Kita yang menentukan Sarawak keluar dari Malaysia. Malaysia ada satu persekutuan. Malaysia kita dirabat. Okey, umur 9 tahun. Kita bukan negara ke-13. Kita telah ditindas oleh kerajaan di Malaysia. Saya tidak setuju dengan pandangan sejarawan yang mengatakan bahawa Sarawak dijajah pada gunakan istilah yang betul, jangan membebel-bebel. Jadi bagi saya itu dia. So jadi Sarawak kata 22 Julai 1963 dia merdeka, itu pun salah juga. Panglima Ribut Dayak ditipu sejarah kemerdekaan Malaysia. Komunitas masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak mengklaim merasa ditipu sejarah kemerdekaan Federasi Malaysia. Itulah sebab setiap tanggal 31 Agustus tiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Federasi Malaysia tidak disambut antusias khusus oleh kalangan komunitas suku Dayak di negara bagian Sarawak, kata John Peter Jaban, Panglima Ribut, pemangku suku Dayak Iban di Kuching, Sarawak pada Selasa. Pada 31 Agustus 1957 jadi hari yang penting bagi Malaysia. Di hari itu Malaysia akhirnya mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur, negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak di Pulau Borneo. Menurut Johnny Peter Jaban, negara bagian Sarawak gabung dengan Malaysia pada 22 Juli 1963. Negara bagian Sabah bergabung dengan Federasi Malaysia pada 16 September 1965. Singapura gabung dengan Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965. Khusus Sabah dan Sarawak gabung dengan Federasi Malaysia dinamakan Malaysia Agreement 1963. Malaysia Agreement 1963 telah dirundingkan untuk menghindari hasil ini, tetapi kesepakatan itu tidak pernah dipenuhi. Menjadi alasan hari ini mengapa orang Dayak tidak bersemangat untuk merayakan Hari Merdeka. Kita tidak dapat melihat bendera Malaysia terbang di Sarawak pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Dikatakan Peter John Jaban, masyarakat suku Dayak di Sarawak selalu berpihak dan nampaknya orang yang tidak kelihatan oleh pemimpin di tanah Melayu sejak Malaysia dibentuk. Ini adalah sebahagian daripada sebab mengapa orang Dayak di Sarawak tidak berminat lagi untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia. Bangsa Malaysia hanya wujud setelah tanah Melayu, Singapura, Sabah, Borneo Utara, dan Sarawak bergabung sebagai sebuah persekutuan pada 16 September 1963. Oleh karena itu, untuk meminta orang Dayak di Sarawak menghormati setiap tanggal 31 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia di Sarawak nampaknya tidak berkenan. Sarawak mendapat kemerdekaannya pada 22 Juli 1963, merujuk pada hari ketika Stephen Kalong Ningkan dilantik sebagai Ketua Menteri Ketua Sarawak dan tindakannya mewujudkan administrasi untuk pengurusan negeri ini. Warga Sarawak yakin pada hakikatnya bahwa kemerdekaan pada tanggal 22 Juli 1963 untuk meminta saya merayakan Hari Merdeka pada 31 Agustus seolah-olah merupakan hari kemerdekaan Sarawak nampaknya menipu orang Dayak. Sarawak kekal sebagai jajahan Inggris hingga 16 September 1963, ketika Britain secara langsung menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Persekutuan Malaysia. Peter John Jaban mengatakan Gubernur Sarawak ketiga dan terakhir Alexander Wadley meninggalkan negeri ini pada 15 September 1963 sehari sebelum persekutuan dibentuk. Ketua Menteri tidak melakukan kesalahan ketika dia menyatakan 22 Juli sebagai Hari Kemerdekaan Sarawak. Di bawah Undang-Undang Sarawak Bab 8 edisi 1958 Ordinan Cuti Umum, Gubernur dapat dengan pemberitahuan dalam warta setiap saat menetapkan hari istimewa untuk diperhatikan sebagai cuti umum.
Peter mengulangi bahwa cuti umum Hari Kemerdekaan Sarawak dilalui oleh pemerintah Sarawak yang dipilih secara demokratik, ditandatangani oleh Ketua Menteri yang disetujui oleh Gubernur Sarawak dan diwartakan dengan sewajarnya. Setiap 22 Juli atau Hari Kemerdekaan Sarawak adalah lesen dan paspor kami untuk mencapai kemerdekaan yang nyata. Ini adalah warisan Ketua Menteri Sarawak Datuk Adinan Satem bagi orang Dayak untuk terus berusaha dalam merealisasikan hasrat Sarawak yang membara karena negara diberi pemerintahan sendiri dan otonomi. Sarawak diturunkan ke tanah Melayu yang diubah namanya menjadi Malaysia pada 16 September 1963, kata Peter, tetapi perjalanan untuk mendapatkan kemerdekaan penuh masih diteruskan. Tambahnya, Peter John Jaban mengatakan tanggal 31 Agustus 1957 adalah hari ketika tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Sarawak dan Sabah secara teknikal masih berada di bawah pemerintahan Inggris pada hari itu. Menurut Peter, masyarakat Dayak di Borneo, wilayah Malaysia, rasanya tidak masuk akal untuk merayakan 31 Agustus 1957 sebagai hari kemerdekaan mereka karena Malaysia hanya menjadi pada 16 September 1963. Tidak ada Malaysia sebelum tahun 1963. Mungkin lebih penting bagi rakyat Sarawak untuk menyambut Hari Malaysia pada 16 September, karena Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia pada hari ini. Kita boleh merayakan kedua-duanya, mungkin Hari Malaysia dan 22 Juli, tetapi pastinya bukan Hari Merdeka, karena sama sekali tidak berkaitan dengan orang Sarawak. Sebelum memutuskan bergabung dengan Federasi Malaysia, delegasi dari Sarawak dan Sabah membuat perjanjian pendahuluan. Inilah yang dinamakan Malaysia Agreement 1963. Di antaranya, Sabah dan Sarawak merupakan sebuah negara bagian dengan otonomi khusus, di mana pembagian hasil royalti sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, ada persentase tertentu yang harus dikembalikan lagi untuk kesejahteraan rakyat di kedua negara bagian itu. Penipuan lain yang dilakukan Malaysia terhadap orang Dayak di Sarawak adalah pemaksaan terhadap agama, di mana agama Islam menjadi agama resmi negara, sehingga mengakibatkan ada praktik diskriminasi terhadap orang Dayak yang tidak memeluk agama Islam. Diungkapkan Peter John Jaban, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi pemicu konflik potensial di Sarawak karena tidak semua orang Dayak mau memeluk agama Islam. Perjanjian Malaysia atau perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia antara Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Federasi Malaysia, Kalimantan Utara, Sarawak dan Singapura adalah perjanjian yang menggabungkan Kalimantan Utara, Sarawak dan Singapura dengan negara bagian Federasi Malaya yang ada. Serikat yang dihasilkan diberi nama Malaysia. Singapura kemudian diusir dari Malaysia menjadi negara merdeka pada 9 Agustus 1965. Persatuan Malaya didirikan oleh British Malaysia dan terdiri dari negara Federasi Melayu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, negara-negara Melayu tak bersekutu di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor, dan pemukiman Selat Penang dan Malaka. Itu muncul pada tahun 1946 melalui serangkaian perjanjian antara Inggris dan Persatuan Malaya. Persatuan Malaya digantikan oleh Federasi Malaya pada 1 Februari 1948 dan mencapai kemerdekaan dalam persemakmuran bangsa-bangsa pada 31 Agustus 1957. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dekolonisasi menjadi tujuan sosial masyarakat di bawah rezim kolonial yang ingin mencapai penentuan nasib sendiri.